Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Rumi, saya dari tim Government. Baik, di sini saya sebagai tim closing Government. Di sini saya akan memberikan sanggahan serta menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh tim opposition. Adapun yang pertama, kenapa angka pengangguran hanya disebabkan oleh kurangnya kapabilitas, sedangkan pengangguran ini sedangkan peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh kurangnya kuota dan lapangan kerja. Nah, jadi kami dari tim closing government tidak sepaham dengan pernyataan yang disampaikan oleh tim opposition, di mana tim opposition mengatakan bahwa peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh kurangnya kuota dan lapangan kerja. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kata kurangnya kuota ataupun lapangan pekerjaan. Jadi di sini pemerintah ingin menciptakan sebuah sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki daya saing tinggi dan menjadi pemimpin masa depan. Jadi di awal sudah dikatakan bahwa di sini kami akan memberikan subsidi kepada program studi yang mahasiswanya mampu berdaya saing, memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Artinya mereka yang memiliki kompetensi tinggi, sehingga ketika ada minimnya kuota ataupun tenaga kerja, lapangan kerja yang sedikit, mereka mampu bersaing apakah mereka berada pada tempatnya. Jadi, apa yang disediakan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh pemerintah, maka itulah yang harus kita sediakan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah, maka itulah yang harus kita siapkan. Nah, lanjut. Yang kedua, tim opposition mengatakan bahwa subsidi harusnya diberikan bagi mereka yang kurang mampu dengan mengambil contoh sebagai subsidi, misalnya subsidi BBM premium dan subsidi gas LPG, di mana tadi tim opposition mengatakan bahwa harusnya subsidi ini diberikan kepada mereka yang kurang di finansial. Sebagai contoh, gas LPG diberikan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang tidak mampu dengan memberikan surat keterangan tidak mampu. Nah, di sini saya ingin memberi tanggapan sekaligus sanggahan. Kita ini berada di dunia pendidikan. Kita harus memikirkan semuanya, bukan hanya memikirkan satu bidang saja, itu di keuangan, tapi kita harus memikirkan di bidang akademik ataupun kemampuannya. Tidak semua subsidi itu diberikan bagi orang yang tidak mampu di bidang finansial saja. Namun kita harus melihat apakah mereka mampu berkompetensi, apakah mereka mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa ataupun program studi yang lainnya. Ketika mereka memiliki kompetensi yang tinggi, ketika mereka memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi, ini menjadi sebuah reward atau apresiasi dari pemerintah bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi yang unggul pada bidangnya. Oke, jadi pemerintah memberikan reward ini, memberikan sebuah reward, memberikan apresiasi melalui subsidi ini. Oke, jadi dari beberapa sanggahan, dari beberapa tanggapan yang disampaikan oleh tim opposition, saya sebagai tim closing government memberikan sedikit argumen. Adapun argumen yang saya sampaikan di sini adalah, pertama, subsidi ini diberikan bukan untuk membuat kesenjangan antara prodi populer dan non populer. Dalam arti kata, walaupun prodi itu populer, walaupun prodi itu non populer, jika dia tidak memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi, maka kita tidak akan mengeluarkan subsidinya. Kita akan mengeluarkan subsidinya bagi mahasiswa yang memang benar-benar mampu berkompetensi di bidangnya. Sebagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan Indonesia Generasi Unggul 2045, Indonesia Generasi Emas 2045, di mana di sini kita akan menciptakan sebuah sumber daya manusia yang mampu bersaing baik itu secara internasional, secara nasional, sehingga tidak ada lagi yang namanya sumber daya alam kita dikerjakan oleh orang luar, melainkan kita dapat mempekerjakan, kita dapat memberikan tenaga kerja, kita dapat mempekerjakan mahasiswa ataupun orang-orang ataupun tenaga kerja dari lokal ataupun dari dalam negeri ini. Nah, jadi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan handal ini, sebagaimana dari konsep Indonesia Emas 2045, yaitu menjamin kesempatan belajar seumur hidup. Dengan adanya kesempatan tersebut, maka sumber daya manusia yang unggul akan mampu bersaing secara internasional, sehingga sumber daya alam yang kita miliki dapat dikelola secara profesional dan efektif oleh sumber daya manusia yang unggul yang kita miliki. Kemudian, sesuai dengan fenomena atau situasi saat ini, seperti kita ketahui, saat ini kita sedang mengalami pandemik. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu alasan
kita mensubsidikan dana ini berdasarkan data yang kita miliki, berdasarkan keadaan yang saat ini. Kita tidak bisa kita tidak mengeluarkan anggaran sepenuhnya di dunia pendidikan, tapi kita memiliki keterbatasan anggaran sebagaimana fenomena yang kita rasakan saat ini, yaitu sedang pandemik. Nah, jadi cara pemerintah untuk mampu mengeluarkan atau mengalokasikan dana ini sesuai dengan tempatnya adalah dengan melihat sebesar apa kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa dari program studi tersebut, sehingga kita dapat mensubsidikannya, sehingga kita dapat mengeluarkannya demi membantu sumber daya manusia yang unggul, sumber manusia yang handal di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan saya akan melanjutkan apa yang disampaikan teman saya. Saya akan membahas 2 poin yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Poin yang pertama adalah subsidi hanya diberikan pada jurusan populer. Poin yang kedua, jurusan yang tidak populer harus diperhatikan untuk diberikan subsidi untuk mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Saya akan memberi bantahan terhadap pendapat tim oposisi. Sanggahan pertama pada poin pertama yaitu subsidi tidak hanya dikeluarkan subsidi atau dana tidak dikeluarkan pada jurusan atau prodi yang populer, tapi subsidi atau dana tidak hanya dikeluarkan pada jurusan atau prodi yang populer saja, tapi juga kepada jurusan yang tidak populer. Hanya saja dalam besaran dana di sini tidaklah sama, karena prodi atau jurusan yang populer tentunya membutuhkan dana yang lebih besar daripada prodi ya atau jurusan yang tidak populer. Kemudian poin yang nomor 3, subsidi ini diberikan bukan untuk membuat kesenjangan antara prodi populer dan non populer dalam arti kata, melainkan subsidi diberikan untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan handal sebagai mana dari konsep Indonesia Emas 2045, yaitu menjamin kesempatan belajar seumur hidup. Indonesia Emas 2045 adalah suatu upaya dalam membangun generasi emas yang dimana adalah sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan suatu generasi penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun emas Indonesia merdeka antara tahun 1945 sampai tahun 2045. Adapun salah satu cara atau kunci sukses mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dapat dilakukan oleh pemuda dalam ketatnya persaingan dunia global adalah dengan peningkatan kepada sumber daya manusia dalam pengolahan sumber daya alam dalam menciptakan produk-produk lokal sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang bukan berasal dari lokal. Sehingga ini yang menjadi tugas bagi pemerintah agar bagaimanapun caranya supaya sumber daya manusia lokal di Indonesia ini sendiri bisa bersaing dengan sumber daya manusia impor yang telah menjamur di negeri ini. Padahal peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi setiap negara memiliki dampak yang baik dan positif bagi negara itu sendiri. Dan hal utama yang berdampak bagi negara yang bisa meningkatkan SDM lokalnya adalah mampu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan yang bahkan lebih baik dari kata cukup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi pemuda dan peran pemerintah dalam menggapai sebuah impian agar tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045 ini haruslah bisa berjalan dengan selaras agar tidak terjadinya ketimbangan sosial yang terjadi antara para pemuda dengan pemerintah yang mampu menghambat proses tercapainya Indonesia Emas 2045, terutama dalam
hal upaya peningkatan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia luar negeri dalam ketatnya daya saing di dunia global saat ini, sehingga negara Indonesia mampu untuk menunjukkan bahwa SDM Indonesia tidaklah kalah bagusnya dibanding SDM yang bukan berasal dari Indonesia yang telah banyak beredar di negeri ini, baik itu dari segi kualitas maupun segi kuantitas.